Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat ya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Zendi pada mata pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 2, yaitu mengenai gerak lurus. Nah, untuk gerak lurus ini nanti kita akan mempelajari yang pertama adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Dan yang kedua adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan GLB dan GLBB, maka kita harus mengetahui dulu mengenai konsep gerak. Nah, konsep gerak ini adalah variabel yang nanti masuk kepada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, dalam mempelajari gerak, kita harus mengetahui dulu gerak itu apa. Gerak adalah proses perpindahan dari satu benda ke benda yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dalam gerak itu kita akan mengenal yang namanya ada panjang lintasan, yaitu jarak yang ditempuh benda selang waktu tertentu. Kemudian ada kecepatan, yaitu besaran vektor yang dihitung dari posisi benda dibagi waktu tempuh dengan simbol V. Kemudian ada perpindahan ya, jarak lurus dari tempat awal ke tempat akhir. Lalu ada jarak atau angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Kemudian ada kelajuan, yaitu jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa lihat gambar di sini. Gerak adalah perpindahan satu benda dari kedudukan awal atau kedudukan posisi satu ke posisi yang lainnya. Nah, gerak harus memiliki acuan. Acuan itu apa? Acuan adalah titik awal benda itu mulai bergerak ya. Misalkan di sini ada mobil yang sedang berjalan ya. Nah, titik acuannya di sini, di titik P ya, di sini ya, di acuan di sini nih. Nah, disinilah awal mula mobil akan bergerak melaju ke posisi 1, kemudian melaju lagi ke posisi 2. Nah, dari titik acuan ini ke posisi 1 sampai dengan ke posisi kedua ini disebut dengan gerak. Jadi gerak itu ada posisi acuannya ya, atau posisi mula-mula benda itu akan bergerak. Selanjutnya ada perpindahan. Nah, setiap benda yang bergerak berarti benda tersebut mengalami perubahan kedudukan ya, atau mengalami perpindahan. Nah, dari simbol ini kita bisa, atau dari gambar ini kita bisa simulasikan apa itu perpindahan ataupun jarak. Bedanya apa? Kalau jarak itu dari A ke B sampai ke C, itu namanya jarak ya, dari titik awal atau titik acuan menuju titik tujuan akhir. Nah, tujuan dari A ini kan mau ke C, tapi melewati B dulu. Jadi dari A ke B ke C, itu jarak. Kalau dalam gambar ini bisa dilihat bahwa jaraknya itu dari A ke B itu 8 meter. Kemudian dari B itu ke C itu 6 meter. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Nah, dari 8 tambah 6 adalah 14 ya ini ya. Berarti itu namanya jarak. Nah, jarak itu adalah ukuran dari A menuju ke C ya, dari titik acuan ke titik tujuannya. Tinggal dijumlahkan saja. Beda lagi dengan perpindahan. Nah, kalau perpindahan itu dari titik A ke titik C ya, dari arah mula-mula ke arah tujuan langsung ya, tanpa melalui B. Jadi perpindahan dari awal dari titik semula menuju ke titik tujuan langsung. Nah, di sini bisa dilihat ada 10 meter ya dari A ke C. Jadi perpindahannya adalah dari A ke C adalah 10. Selanjutnya ada kelajuan. Nah, kelajuan merupakan bentuk perubahan jarak terhadap waktu. Persamaan kelajuan dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk rumus dari kelajuan itu ada V sama dengan S per T. V itu kecepatan, S adalah jarak tempuh, dan T adalah waktu tempuhnya. Kemudian itu tadi untuk kelajuan dengan kecepatan yang tetap. Nah, tetapi ada juga kelajuan benda yang tidak tetap. Itu bisa dirumuskan dengan kelajuan rata-rata.
Nah, rumusnya juga sama ya, kelajuan rata-rata dengan kelajuan dengan kecepatan tetap itu V sama dengan S per T. Hanya saja di S atau di kecepatannya dan di waktunya itu ada waktu mula-mulanya, makanya ada S1 dan T1. Ini tinggal kita selisihkan saja, yang S ini dijumlah, lalu yang T-nya ini dikurangi oleh waktu mula-mula. Jadi jarak tempuh totalnya ditambahkan jarak mula-mulanya, sedangkan yang waktunya yang T2 atau waktu akhir dikurangi waktu mula-mula atau waktu awal. Selanjutnya ada kecepatan. Nah, ini juga variabel dari gerak ya. Nanti kita juga bisa menggunakan rumus ini juga untuk kecepatan. Nah, kecepatan adalah bentuk perubahan perpindahan waktu. Nah, bentuk perubahan perpindahan waktu. Jadi rumusnya adalah V sama dengan delta S per delta T ya. Jadi V ini ada kecepatan, S itu adalah perpindahan, dan T adalah waktu perpindahannya, sama ya. Jadi selisih antara kedudukan akhir dan kedudukan awal dinamakan perpindahan. Nah, nanti di sini juga sama, dikurangi waktu awal, ditambahkan dengan waktu awal, sedangkan di waktunya ini dikurangi waktu awal atau waktu mula-mulanya. Nah, contohnya seperti ini biar lebih mudah. Sebuah benda bergerak dari A ke C melalui B. Panjang AB 50 meter. Panjang AB ini ya 50 meter, kemudian panjang BC itu 30 meter. Dan waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 20 second. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda tersebut. Perjalanan benda A ke C digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah ya tadi ya, kita sudah ketahui bahwa panjang dari atau jarak dari A ke B itu 50 meter, kemudian balik lagi ke C di titik tengah ini dengan panjang 30 meter. Nah, untuk mengetahui yang ditanyakan adalah kelajuan rata-rata. Nah, untuk mengetahui kelajuan rata-rata, maka rumusnya adalah kelajuan rata-rata yaitu jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya berapa? Jarak dari A ke B ini 50 ya. Kemudian dari jarak B ke C ini 30, maka dituliskan saja di sini. Jaraknya 50 ditambah 30 ya kan. Jarak itu kan V, berarti kan V1 ditambah V2, kemudian dibagi waktu. Waktunya ini hanya 1, tidak ada selisihnya ya. Waktu yang dibutuhkan hanya 20 saja, berarti dibagi 20. Jadi kelajuan rata-ratanya 80 dibagi 20 sama dengan 4 meter per second. Ini kelajuan rata-ratanya. Nah, untuk kecepatan rata-ratanya rumusnya juga hampir sama, hanya pada jaraknya itu selisih yang digunakan. Jadi 50 dikurangi 20 per 20 second. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 30 dibagi 20, hasilnya 1,5 meter per second. Ini kecepatan rata-ratanya yang dibutuhkan dari A ke B sampai dengan ke C. Begitu ya, bedanya hanya di sini. Kalau kecepatan rata-rata itu V2 dikurangi V1, sedangkan untuk kelajuan rata-rata V1 ditambah dengan V2. Kemudian ada lagi yang namanya percepatan. Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Untuk contohnya di sini diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal. Nah, ini kecepatan mula-mula ya, V0-nya ya 2, V1 2 meter per second. Setelah mobil melaju 10 second, kecepatan tersebut bertambah menjadi 4 meter per second. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Nah, kita harus diketahui terlebih dahulu V1-nya atau V mula-mulanya di sini ya. Kecepatan awal atau kecepatan mula-mula 2 meter per second. Berarti ditulis V1-nya 2 meter per second. Kemudian kecepatan keduanya melaju bertambah menjadi 4 second. Berarti V2-nya itu 4 meter per second. Kemudian waktunya itu ada 10 T2-nya yaitu 10 second ya. Sedangkan waktu mula-mula kan tidak diketahui, berarti kita anggap sebagai 0 second waktu mula-mulanya. Nah, selanjutnya rumusnya adalah A sama dengan V2 dikurangi V1 dikali dibagi T2 min T1. Rumusnya sama ya, hanya saja di sini ada V1 ada V2, ada T2, ini diselisihkan atau dikurangi. Jadi hasilnya 2 dibagi 10 sama dengan 0,2 meter per second. Nah, untuk lebih jelasnya ada di sini rumusnya. Untuk rumus percepatan, A sama dengan V2 dikurangi V0 atau V1 untuk terus dibagi dengan T.
atau dibagi dengan waktu. Kemudian baru kita masuk ke gerak lurusnya ya. Kalau tadi kita sudah mempelajari mengenai variabel atau apa saja yang ada nanti dihitung di gerak lurus baik di GLB maupun di GLBB. Sekarang kita sudah masuk ke gerak lurusnya. Nah, gerak lurus itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada gerak GLB ya, gerak lurus beraturan, yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dan kecepatan tetap. Dan yang satu lagi adalah GLBB. Jadi gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Nah, untuk bedanya seperti ini ya, untuk GLB dan GLBB. Untuk grafiknya, jadi untuk grafik GLB itu lurus saja karena kecepatannya konstan, sedangkan grafik GLBB itu meningkat ya, meningkat seiring dengan kecepatannya yang semakin meningkat. Nah, selanjutnya langsung saja ke gerak lurus beraturan atau gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Nah, jadi yang namanya gerak lurus beraturan itu pasti bersifat konstan kecepatannya ya, tidak bertambah maupun tidak berkurang. Nah, contohnya di sini, seorang pengendara bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatan sebesar 18 km per jam? Nah, langsung saja rumusnya seperti tadi ya. Rumusnya nyari kecepatan itu adalah V sama dengan S per T. Nah, S itu jarak, T adalah waktu. Nah, maka karena yang ditanyakan adalah jarak ya, jarak atau S-nya ya, bukan V-nya yang dicari ya, tapi S-nya ya jarak, maka dibalik saja jadi S sama dengan V dikali T. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi kecepatannya itu adalah 18 km per jam ya, dikalikan 2,5 jam, 2,5 jam sama dengan 45 km. Jadi rumus dasarnya adalah V sama dengan S per T. Tapi kalau yang ditanyakan adalah S-nya, maka dibalik jadi S sama dengan V per T. Begitu ya. Jadi jangan terkecoh oleh modifikasi-modifikasi rumus di gerak lurus beraturan ini. Kemudian misalkan di sini ada contoh lagi, pada hari Sabtu Denny mengendarai motor menuju Bandung dengan kelajuan 60 km per jam. Jarak Jakarta ke Bandung adalah 150 km. Adi berangkat dari Jakarta pukul 10. Dengan kelajuan tersebut Adi akan tiba di Bandung pada pukul. Nah, karena yang ditanyakan adalah pukul berapa, berarti yang ditanyakan adalah waktu ya. Kan di sini dengan kelajuan tersebut Adi akan tiba di Bandung pada pukul berapa. Nah, berarti kan yang ditanyakan adalah pukul ini ya, ditanyakan adalah waktunya. Nah, berarti kita tuliskan dulu, diketahui V kelajuan ya. V-nya itu kelajuan atau kecepatan. Di sini 60 km. Kita bisa lihat di sini ya, V-nya itu 60 km. Kemudian S-nya jaraknya yaitu 150 km. Yang ditanya adalah waktu. Nah, rumusnya juga sama-sama seperti tadi. V sama dengan S per T. Nah, karena yang ditanyakan adalah pukul atau waktu, berarti dirubah jadi T-nya di sini, T sama dengan S per V ya. Sehingga rumusnya jadi seperti ini. 150 km dibagi 60 km per jam. Maka hasilnya 2,5 jam. Nah, waktunya yang ditanyakan adalah pada jam berapa Adi sampai ke Bandung. Karena tadi berangkatnya pukul 10, maka tinggal ditambahkan saja. Hasilnya tadi kan 2,5 jam. 2,5 jam setelah jam 10 itu berapa? Tentu setelah jam 10, 2,5 jam kemudian berarti pukul 12.30. Begitu ya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah pukul berapa, maka jam keberangkatan atau jam mula-mula itu ditambahkan hasil dari T-nya tadi, ditambahkan 2,5 jam ya, 2,5 jam dari pukul 10, maka pukul 12.30. Kemudian contoh lain ya dari GLB, gerak lurus beraturan. Sebuah motor bergerak ke utara sejauh 60 meter dalam waktu 5 menit. T-nya 5 menit ya, T-nya 5 menit, kemudian bergerak jaraknya S-nya 60 meter.
dan bergerak ke barat sejauh 240 meter. Ini S2-nya ya, S2 atau jarak keduanya itu 240 meter dalam waktu 120 second. Ini T2-nya juga 120 second. Kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut adalah, yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Jangan lupa ya, rumusnya juga harus dihafalkan. Kecepatan rata-rata itu rumusnya apa? Nah, sebelumnya itu kita harus tulis dulu, diketahui jarak rata-ratanya. S pertama kan ini tadi ya, sebuah motor bergerak ke utara sejauh 600 meter. Nah, jarak pertama ini berarti 600 meter. Kita tulis dulu di sini 600 meter. Nah, kemudian bergerak lagi ke arah barat sejauh 240 meter. Nah, kita tulis lagi di sini S2-nya 240 meter. Jadi semua keterangan yang ada di soal kita tulis dulu ya di bagian diketahui. Nah, selanjutnya dari soalnya diketahui waktu atau T1. T1-nya adalah 5 menit. Nah, kita tulis dulu 5 menit. Jangan lupa ya, satuan waktu itu second, bukan menit. Jadi kalau ada soal menit di bagian waktunya itu diubah ke second ya, ke detik, ke second ya. Jadi 5 menit dikali 60 karena 1 menitnya adalah 60 detik. Jadi 5 menit itu 30 second. Untuk yang T2-nya ini sudah benar ya, karena satuannya second, jadi tidak perlu dirubah-rubah lagi. Langsung saja ditulis 120 second untuk T2-nya. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Kemudian kita langsung saja masukkan kecepatan rata-ratanya, yaitu V sama dengan delta S per delta T. Nah, karena di sini ada 2S ya, ada 2S, S1 dan S2. Kemudian di waktunya juga ada T1 dan T2, maka ini dijumlahkan ya, sehingga rumusnya menjadi S1 ditambah S2 dibagi T1 ditambah T2. Jadi 600 meter ditambah 200 meter dibagi 300 second ditambah 120 second, karena rata-rata tinggal dijumlahkan saja. Kalau kita menghitung rata-rata tinggal kita dijumlahkan lalu dibagi oleh waktunya. Jadi untuk jaraknya tadi 600 ditambah 240 hasilnya 840 meter dibagi 300 ditambah 120 second hasilnya 420. Jadi 840 meter dibagi 420 second hasilnya kecepatan rata-ratanya adalah 2 meter per second. Begitu ya untuk rata-ratanya. Kemudian ketika tadi kita sudah mempelajari mengenai GLB, gerak lurus beraturan, selanjutnya kita mempelajari mengenai gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau tadi gerak lurus beraturan itu gerak dengan kecepatan konstan ya, tidak ada kenaikan pada kecepatannya maupun tidak ada penurunan pada kecepatannya. Berbeda lagi kalau kita mempelajari mengenai gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan itu ada fase di mana benda itu bergerak mengalami kenaikan kecepatan maupun ada fase di mana benda itu mengalami penurunan kecepatan. Kalau kenaikan kecepatan itu bisa diistilahkan menjadi gerak GLBB dipercepat, itu berarti kenaikan pada kecepatannya. Kalau penurunan kecepatan berarti gerak GLBB diperlambat. Nah, untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari GLBB dipercepat itu ada apa? Ada pada saat naik sepeda di jalan yang menurun. Nah, kalau kita bersepeda di jalan menurun, otomatis semakin lama semakin menurun, maka kecepatannya akan semakin meningkat. Maka dari itu dikatakan sebagai gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sama halnya juga dengan buah jeruk yang jatuh dari pohon. Lalu ada lagi pesawat yang sedang lepas landas. Lalu ada lagi air terjun. Nah, jadi semakin lama panjang lintasan, semakin menurun maka semakin cepat kecepatannya. Lalu ada lagi gerak GLBB diperlambat. Nah, bola yang dilempar ke atas. Lalu ada lagi motor atau mobil yang direm. Nah, untuk gerakan diperlambat ini, contohnya itu ada motor atau mobil yang direm. Jadi motor dan mobil ketika melaju dalam keadaan kecepatan yang tinggi lalu direm, otomatis akan mengalami penurunan kecepatan ya. Makanya dinamakan dengan gerak GLBB atau gerak diperlambat. Selanjutnya lagi ada contoh mengayuh sepeda di jalan tanjakan. Lalu ada lagi pada saat mendaki gunung, itu juga sama ya, semuanya diperlambat karena mengalami penurunan kecepatan. Oke, langsung saja ke contohnya. Untuk contohnya yang pertama adalah gerak GLBB percepatan. Nah,
Oh, ini masih rumus dulu ya, belum contoh, ini rumus dulu. Untuk rumus dari GLBP dipercepat, rumusnya adalah ini ya. A sama dengan VT per V0 per T. Oh ya, VT itu adalah kecepatan akhir dan V0-nya adalah kecepatan awal. T-nya adalah waktu, sama ya. Kemudian langsung saja ke contohnya biar mudah. 3 buah pesawat A, B, dan C mula-mula bergerak dengan kecepatan yang sama 20 meter per second. Setelah 1 second, pesawat A bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Pesawat B bergerak dengan kecepatan 50 meter per second. Dan pesawat C bergerak dengan kecepatan 40 meter per second. Tentukanlah besar percepatan masing-masing. Oke, kita dituliskan dulu seperti biasa. Kita tulis apa saja informasi yang ada di soal. Misalkan di sini kecepatan A itu 20 meter per second, kita tulis kecepatan awalnya adalah 20 meter per second. Lalu VA-nya 30 meter per second, VB-nya di sini ya 50 meter per second, VC-nya 40 meter per second, dan T atau waktunya itu 1 second ya. Kita lihat di sini T-nya 1 second ya. Pokoknya kalau yang satunya second itu pasti T atau waktu. Nah, yang ditanya adalah percepatan dari masing-masing pesawat. Ada A, ada B, ada C. Nah, rumusnya kita masukkan saja seperti biasa. A sama dengan delta V per delta T. V awal VA ya dikurangi V0 per T. Untuk yang A dulu. Yang A itu 20 meter per second ya. 20 meter per second. Itu sama ya, bergerak dengan kecepatan yang sama. V0-nya berarti mula-mulanya adalah 20 meter per second. Kemudian pesawat A bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Berarti terjadi penambahan kecepatan dari 20 ke 30. Nah, berarti dikurangi ya dari 30 ke 20 dibagi waktunya adalah 1 second dibagi 1 sama dengan 10 meter per second. Sama juga di pesawat B. Kalau pesawat B tadi kecepatannya itu menjadi 50 ya. Sedangkan kecepatan mula-mulanya sama seperti pesawat A 20. Berarti tinggal dikurangi saja 50 dikurangi 20 dibagi T. Waktunya berapa? 1 second. Waktu 1 second berarti hasilnya 30 meter per second. Untuk pesawat C juga sama. Untuk pesawat C itu kecepatan akhirnya adalah 40, sedangkan kecepatan awalnya adalah 20. Berarti kan ada penambahan kecepatan. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, 40 dikurangi 20 dibagi 1 second. Hasilnya 20 meter per second. Itu untuk GLBB yang dipercepat ya. Selanjutnya ada lagi contoh soal yang lainnya mengenai GLBB dipercepat. Seorang siswa berlari dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, ini kecepatan awalnya. Saat mendekati garis finish, siswa tersebut menambahkan kecepatan larinya. Nah, di sini berarti kan ada proses percepatan menjadi 4 meter per second selama 2 detik. Jadi siswa itu lari awal mulanya kecepatannya 2 meter per second, kemudian ketika mau garis finish menambah kecepatannya jadi 4 meter per second. Berarti ada kenaikan selama T-nya adalah 2 second. Berapa percepatan yang dialami siswa tersebut? Nah, langsung saja kita tuliskan kecepatan awalnya itu 2 meter per second, kemudian naik menjadi kecepatan akhir 4 meter per second, kemudian T atau waktunya itu 2 second. Yang ditanya adalah percepatan. Nah, sama, kalau yang ditanya adalah percepatan, maka rumusnya adalah V akhir dikurangi V awal, T akhir dibagi T akhir dikurangi T awal. Nah, V akhirnya berapa? V akhirnya adalah 4 meter ya. Kecepatan akhirnya 4 meter, sedangkan kecepatan mula-mulanya adalah 2 meter per second. Berarti 4 dikurangi 2 dibagi, karena yang dicantumkan hanya T-nya hanya satu saja, T akhir saja selama 2 second, maka dibagi 2 ya. Jadi 4 dikurangi 2 dibagi 2. Jadi hasilnya 1 second ya. Ini ada yang salah ya. Ini bukan 2 second, 2 meter per second ya, tapi 1 meter per second. Dan ini juga T-nya bukan 5 second tetapi 2 second ya, 2 second. Jadi hasilnya 1 meter per second. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah mengetahui GLBB dipercepat, selanjutnya adalah GLBB diperlambat. Nah, beda lagi. Kalau tadi GLBB dipercepat itu ada kenaikan kecepatannya di kecepatan akhir, sedangkan GLBB diperlambat itu kecepatannya semakin lama semakin menurun ya, karena diperlambat. Contohnya, seorang
pengendara motor memperlambat motornya dari kecepatan 20 meter per second hingga diam dalam selang waktu 5 second. Hitunglah perlambatan motor tersebut. Nah, kita langsung saja tulis di sini kecepatan awalnya ya. Nih, di sini nih, seorang pengendara motor memperlambat dari kecepatan 20. Berarti kecepatan awalnya adalah 20 meter per second. Kita tulis V awalnya itu 20 meter per second hingga diam. Nah, namanya diam berarti kecepatannya berapa? Benda diam berarti tidak memiliki kecepatan ya, atau kecepatannya itu 0. Jadi kita tuliskan di sini kecepatan akhirnya itu 0 meter per second. Nah, ini berarti ciri-ciri dari GLBB diperlambat, yaitu kecepatan akhirnya mengalami pengurangan atau mengalami penurunan dari kecepatan akhirnya, kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya tadi 20, terus diakhiri dengan kecepatan 0, berarti kan terjadi penurunan, otomatis menggunakan rumus GLBB diperlambat. Nah, untuk rumusnya GLBB diperlambat itu V akhir dikurangi V awal dibagi T akhir dikurangi T awal. Nah, untuk V akhirnya ini 0, berarti tulis di sini 0. Nah, A sama dengan 0 dikurangi V awalnya atau kecepatan awal itu 20 dikurangi 20 meter per second. Kemudian dibagi waktu, karena di sini cuma dicantumkan selang waktunya 1. Jadi tulis saja langsung 5 second ya, karena tidak ada T akhirnya ya, tidak ada T awalnya ya, langsung selang waktu langsung 5 second begitu saja. Berarti langsung ditulis ini 5 second. Jadi jawabannya 0 dikurangi 20 kemudian dibagi 5, hasilnya min 4 meter per second gitu ya. Jadi kenapa min? Karena 0 dikurangi min 20 berarti hasilnya min 20 meter per second dibagi 5 second berarti hasilnya min 4 meter per second kuadrat. Jadi perlambatan motor tersebut adalah min 4 meter per second begitu ya. Misalnya kalau terlalu cepat untuk soal perhitungannya, nanti anak-anakku semuanya bisa di pause atau diulang videonya dari awal lagi sampai anak-anakku semua paham. Dan nanti insya Allah jika anak-anakku semuanya sudah kembali ke pondok, kita ulangi lagi agar dalam perhitungannya bisa lebih paham ya, bisa lebih mudah dipahami jika kita menghitung langsung. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan ya di bab 1, yaitu materi sistem gerak manusia, kelainan pada sistem gerak dan gerak tumbuhan. Nah, untuk materi dari bab 1 ini kalian bisa download di webnya ya, di web pembelajaran yang kemarin, atau nanti insya Allah saya akan juga memberikan linknya lagi untuk anak-anakku yang masih kemarin belum download. Nanti silakan dipelajari untuk bab 1-nya. Insya Allah ulangannya 10 nomor pilihan ganda, dan insya Allah mudah-mudahan semua. Yang penting anak-anakku semua belajar di rumah ya, biar bisa mendapatkan nilai ulangan harian di bab 1 ini dengan baik. Begitu saja pertemuan kali ini. Saya akhiri. Jangan lupa belajar di rumah. Selalu jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.